kisahpr.id. Part 2 dari kisah Dwi yang tinggal di London. Kuncinya yaitu dijalani dan dinikmati. Ada pesan juga nih buat kamu yang mau menikah dengan orang luar negeri. Yuk kita langsung dengarkan kisahnya. Kita ngeliat diri kita sendiri gitu ya. Kita pasti nge-share apapun itu yang manis-manisnya aja gitu. Gak mungkin kita share ketika kita lagi anak lagi nangis, apalagi sekarang nah aku lagi fase terrible tuh gitu kan. Gak mungkin itu yang kita share ke sosmed gitu. Jadi pasti semua orang juga punya struggling mereka masing-masing gitu. Kayak kita kayak aku aja misalnya ngeliat di sini, oh ada saya teman lagi makan malam sama keluarganya, setiap ini mereka lagi jajan ke mall sama sama saudara-saudaranya gitu kayak enak ya gitu. Aku nggak bisa nikmatin itu, adalah perasaan kayak gitu. Tapi balik lagi, it's okay gitu. See another picture gitu. Tapi aku juga happy kok di sini gitu. Ngelihat lagi posisi yang lainnya gitu. I'm happy di sini, jauh dari tetangga yang julid, jauh dari saudara-saudara yang julid gitu kan. It's okay gitu, aku cuma bertiga di sini ngurus anak, it's okay gitu. Kayak balik lagi it's more fun gitu dibandingin dengan mungkin aku harus hidup di rumah ibu aku mungkin yang nanti ada intervensi dari nenek gitu kan, pasti kan kayak gitu. Jadi kayak ternyata have fun juga kok gitu ya, lihat lagi posisi di sisi positifnya kayak gitu aja. Just enjoy the life aja ya Wi ya. Iya, Nikmat balik lagi kayak tadi, nikmatin aja. ya, Nanti bener. juga pasti akan ada momen ketika aku pulang ke Indonesia, aku bisa nikmatin momen bersama keluarga dan segala macam, bisa ngelihat anak aku diasuh dengan kakek neneknya, dengan om tantenya gitu. Kan ada fase itu, nikmatin aja. Ada fase itu gitu. Karena kadang ya memang rumput tetangga tuh terlihat lebih hijau gitu dari rumput. Pasti. Ya kayak misalnya aku ngelihat teman-teman yang udah punya anak, ini kayak enak gitu. Tapi mereka juga misalnya ngelihat aku kayak, ih enggak, enakan belum punya buntut gitu. Kayak Iya, enakan benar-benar kuliah selalu. lagi. Jadi mungkin ya kita harus fokus aja ke diri kita sendiri dengan Iya, perkembangan betul. diri gitu. Dan Melihat sisi positif dari kehidupan kita dengan sudut pandang yang berbeda. bener banget. Jadi di ini kayak termasuk growth mindset ya Wia untuk gimana ke depannya. Itu dia udah apa ya? Positive vibes lah, udah ngelihat hal-hal dari Hmm. positif-positifnya gitu ya Wia. Pelan-pelan lah, pelan-pelan belajar kayak gitu. Bener, tadi balik lagi ke yang Dwi bilang to be wise, jadi kayak lebih bijaksana lagi Mhm. gitu ya. Mhm. Ya, benar. Itu Betul. penting sih dari kata-kata Dwi. Nah, Kayaknya Wi, juga Indian yang bisa apa ya? Mungkin aku karena beberapa kali melewati struggle hidup di sini dan sendirian gitu ya, aku nggak bisa minta bantuan sama siapapun gitu. Karena balik lagi yang bisa nolong kamu sendiri ya diri kamu sendiri gitu. Kamu mau ngadepin itu dengan nikmatin atau kamu apa ya, menjalani itu dengan stres gitu. Pilihan tuh di kamu sendiri gitu, bukan bukan karena lingkungannya gitu. Lingkungan ya bakalan tetap baik kayak gitu. Tergantung kamu mau menikmati itu atau kamu malah pengen melihat itu dari sisi yang buruknya gitu, dari sisi yang apa yang tidak menyenangkan kayak gitu. Balik lagi ke diri kamu sendiri akhirnya. ya, jadi kayak setiap orang tuh pasti punya masalah, permasalahan itu mau Mhm. fokus di masalah atau mau oke, masalahnya dihadapi tapi kamu fokus ke eh, Yang tujuan lain. ke depan Mhm. seperti apa kayak gitu. Mhm. Balik lagi itu Mhm. ke pilihan kita ya. Jadi walaupun kita udah ke Iya. psikolog mahal-mahal, udah ke psikolog berkali-kali, tapi di diri kita Mhm. sendiri ya yang buat memutuskan gitu. Mhm. Karena kan psikolog itu Iya berarti betul. apa ya, fasilitas ya, fasilitator. Mhm. Mhm. Iya, terus kalau misalnya Dwi ini kesannya menjadi ibu bagi Dwi sendiri apa Wi, kesannya? Mhm. Kesan menjadi ibu, apa ya? Unik sih, unik unik buat aku kayak eh, gimana ya? Aku tuh kayak sekarang melihat bagaimana ibu aku dulu gitu. Jadi kayak ternyata mungkin ini yang ibu aku rasain ya. Oh mungkin ini ya yang ibu aku dulu rasain kayak kalau kayak gitu. Dan kayak oh ini fase yang unik buat aku gitu, fase yang kayak nggak pernah dibayangin sama aku dulu gitu, kayak punya anak, punya responsibility sebesar ini gitu, punya kayak sekarang harus mikirin aduh gimana ya caranya anak aku bisa minimal
jadi orang baik lah gitu. Itu aja tuh kayaknya udah berat banget gitu, kayak aduh gimana ya caranya gitu. Kayak dulu mungkin aku ada di fase yang eh, menyalahkan apa ya, kenapa ya orang tua aku kayak gini ya gitu, kok kayak gini gitu kan, ketika aku mungkin belajar psikologi dan segala macam ketika kuliah gitu. Tapi sekarang kayak gimana ya cara orang tua aku ngedidik aku, minimal aku tuh jadi kayak gini gitu, kayaknya aku juga bukan bad person banget gitu kan gitu, kayaknya susah ya gitu. Ya gitu sih, sekarang jadi fase ibu tuh kayak wah ternyata sesusah itu, bukan susah itu ya, mungkin kayak seunik itu gitu ya, gimana kita cara mencetak anak kita ini atau menuntun anak kita ini tuh untuk menjadi a good person gitu, atau menjadi seorang yang mandiri di kemudian harinya gitu. Ternyata seunik itu gitu prosesnya. Jadi kayak membuka persepsi Dwi dari sudut pandang atau dari kacamatanya orang tua gitu. Banyak banget pengorbanan dari orang Iya. tua gitu. Jadi kita lebih empati lagi, lebih kenal lagi sama orang tua. Mungkin dulu bener kayak Iya nyalahin, betul. entah menyalahkan, entah mungkin kenapa sih kayak begini gitu. Tapi ternyata sekarang Iya. malah udah tahu, oh iya begini berat ya jadi orang tua tuh. Iya. Ini ternyata susah ya gitu. Ternyata gimana ya cara orang tua aku dulu ngajarin aku setidaknya bisa sampai kayak gini gini gitu. Karena sesusah itu gitu. Gitu sih, kayak wah, ini prosesnya benar-benar kayak kontrak sepanjang masa tuh, kayak benar-benar oh ya, ini yang aku rasain ternyata, apa itu namanya kontrak sepanjang masa. Ya. Terus Dwi bilang apa tuh sama sama ibu atau sama bapak ketika udah jadi orang tua? Nggak ada sih. Kayak mah Nggak ada ternyata sih, sulit ya cuma dia jadi paling orang kayak tua. enggak ya, mungkin kayak misalnya kalau misalnya ibu aku kayak lagi kita lagi video call atau lagi nelfon kayak bilang ya susah kan jadi orang tua kan gitu, bilang iya susah ya, iya susah kata aku tuh, ya gimana dong. Kayak gitu sih, kayak terus kamu dulu kayak gimana emangnya kalau ke aku, kayak gitu-gitu sih, kayak nyari curhat colongan gitu. Tapi ibu aku cuma kayak bilang susah kan ngurus anak, susah kan, ih susah ternyata, emang susah susah itu. Iya, apa namanya memang ya kayaknya susah gitu. Walaupun aku belum pernah merasakan gitu ya, Wi, merasakan langsung jadi orang tua gitu. Tapi ya mungkin dari dengerin cerita teman-teman gitu yang udah jadi orang tua ya memang nggak mudah gitu. Tapi memang membahagiakan. Ada sisi nggak mudahnya, tapi membahagiakannya tuh ada gitu. Iya betul. Terus Wi, yang Betul ada banget. pesan-pesan untuk Mungkin bukan susah kali ya. apa? Oke, Sorry. kenapa? Iya mungkin bahasanya aku ganti, jangan susah deh, kayak unik gitu. Kalau susah tuh kayaknya Oke. negatif gitu. Kalau ini unik gitu, kayak terus gimana ya gitu. Unik unik. Oke. Momen Jadi yang unik unik. menurut aku. Jadi orang tua itu unik dan membahagiakan gitu ya, Wi. Iya. Betul. Oke. Terus Wi, apa aja nih? Kayak ada nggak pesan-pesan untuk ibu-ibu lain yang seperti dulu juga mungkin yang mereka dengan orang luar, struggle dengan kehidupannya di sana. Ada nggak pesan-pesan itu? Pesan-pesannya untuk apa ya, kayak Dari mungkin pengalaman Dwi lebih aja. dari pengalaman aku, lebih apa ya, hmm, kamu harus tahu apa yang terbaik untuk diri kamu sendiri dulu. Maksudnya eh, sama kayak misalnya kita lagi naik pesawat, selalu dikasih tahu kalau mau nyelamatin anak, pas ada tabung oksigen selamatin diri kamu dulu, baru kamu nyelamatin anak, kayak gitu. Sama seperti itu, jadi kamu harus eh, memperhatikan diri kamu dulu, baru kamu bisa kayak menolong anak kamu dan segala macam gitu. Em, dan kalau misalnya ternyata kamu udah melihat sign-sign yang nggak bagus dalam diri kamu, seeking for help, itu kayaknya harus banget cari pertolongan, cerita sama siapapun yang kamu anggap apa ya, kamu anggap emang bisa untuk kamu cerita. Itu itu perlu sih, jangan dipendam sendiri. Em, terus apa ya, dan yang terakhir mungkin balik lagi kayak enjoy aja. Try to enjoy every moment that you have gitu, jadi kayak
nikmatin aja apa yang terjadi sekarang, melihat apapun pasti setiap momen pasti ada sisi positifnya gitu. Mungkin kamu nggak bisa lihat sekarang, tapi beberapa saat kemudian mungkin kamu akan bisa melihat itu gitu. Jadi Oke. percaya aja, setiap momen pasti pasti Jadi bisa itu ya, terobati. Wi, ya kayak harus bisa mengenali diri sendiri itu bener banget. Karena kan Hmm, banyak juga orang yang belum mengenali diri sendiri ya. Kayak misalnya gue tuh mau apa? ya. Gue tuh kenapa sih Hmm, kekurangan gue tuh apa? Itu bener banget. Jadi kayak hmm, looking to yourself. Jadi lihat ke dalam dirinya hmm, seperti apa. Mungkin kalau misalnya yang nggak bisa, belum belum bisa mengatasi permasalahannya itu karena hmm. belum bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan dari dirinya gitu ya, Wi ya. Iya, mhm, Dan betul. harus Tapi juga enjoy. kalau ya betul, enjoy yourself aja gitu. Kalaupun kita punya kekurangan, terus kenapa? It's okay gitu. It's okay. Tapi hidup tetap berlangsung kan, hidup tetap berjalan gitu. Ya udah nikmatin aja. Ya, karena setiap orang tuh pasti punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing gitu ya, Wi ya. Mhm. Nah, Iya, mungkin itu kekurangannya terlihat atau mungkin tidak terlihat ya. Orang itu bisa pandai terlihat. Iya. kekurangan itu gitu ya. Mhm. Keren banget nih. Mhm. Di sini dia tuh memang sudah terlihat sudah matang secara ininya ya, apa sudah mengenal diri, sudah punya support system terutama dari suami yang hebat banget tuh Mhm. bisa membuat Dwi merasa Mhm. nyaman gitu di sana. Terus Wi, Mhm. kalau misalnya untuk aku pribadi nih, aku kan belum punya anak. Mhm. Ada nggak pesan buat aku? Mhm. Pesannya nikmatin aja. Nikmatin momen yang sekarang lagi dihadapin karena pasti ketika nanti insya Allah Kiki punya keturunan dan segala macam pasti ada momen yang kayak ih iya itu ya ada momen-momen yang aku rinduin ketika dulu aku masih single dan segala macam gitu. Nikmatin aja momen-momen sekarang yang emang Kiki lagi jalanin gitu. Raih apapun yang bisa Kiki raih sekarang, have so many goals Ya ya, benar. Jadi kayak nikmatin. fokus aja di sekarang gitu ya, Wi ya. Mhm. Sekarang kan Mhm. maksudnya aku lagi penat banget ya sama perkuliahan gitu, walaupun ya Mhm. banyak Mhm. penelitian seperti itu. Terus kayak Mhm. ngelihat teman-teman yang udah wah udah punya anak dua, tiga, terus itu tuh kayaknya Mhm. wah enak ya gitu kan ngelihat mereka semua gitu. Mhm. Em, apa ya? Mhm. Mungkin kadang-kadang ada juga apa orang-orang gitu yang menyalahkan kayak iya nih kamu sih terlalu sibuk kuliah gitu. Mungkin kamu Mhm. stres, jadi kayak belum punya anak kayak gitu. Makanya jangan terlalu tinggi-tinggi kuliahnya Mhm. gitu, gitu kan. Terus padahal aku tuh setahun setelah menikah itu aku kayak wah kalau misalnya kira-kira setahun aku belum punya anak, belum hamil, ya udah aku mau lanjut kuliah gitu. Dan ternyata ya belum Mhm. hamil gitu. Terus ya udah aku daftar kuliah Mhm. gitu. Dan ya emang sampai sini sampai sekarang misalkan gini kalau misalnya di proses perkuliahan aku hamil itu oke nggak apa-apa gitu tapi kan ya sampai sekarang itu Mhm. belum dikasih kayak gitu ya mungkin ada orang kayak menyalahkan gitu. Kenapa Mhm. sih kayak belum puas yang Mhm. dengan saat ini kayak gitu itu Mhm. ya orang-orang cuma bisa ngelihat Mhm. dari luar gitu nggak ngelihat misalnya perjuangan aku mungkin ya Dari aku luar ya, ya ke dokter betul. ini ke dokter itu ke Mhm. terapi gitu kan Mhm. dengan Mhm. pengobatan segala macam itu memang nggak aku Mhm. kasih lihat gitu kan tapi ya itu Mhm. ya nggak apa-apa sih Mhm. seperti itu mungkin penilaian orang gitu ya kita fokus pada diri kita sendiri bener ya Wi? Mhm. Iya, iya. It's okay, karena dalam hidup pasti ada aja yang kayak gitu. Kayak misalnya, iya ketika aku memutuskan untuk menikah dengan orang yang maksudnya yang jauh aja, ya kasihan ya nanti ibunya ditinggal, bapaknya ditinggal gitu. Dan aku juga dari keluarga yang kecil gitu kan, keluarga besar gitu. Kasihan nanti mereka eh, ketika aku punya anak kasihan ya nggak bisa ketemu cucu tiap hari. It's okay. Terus kenapa? Terus kenapa? Kalau ibu aku dan bapakku juga bahagia-bahagia aja gitu. Dan kita anakku juga bahagia-bahagia aja, aku bahagia, suami aku bahagia, it's okay gitu. Yang penting kan kitanya gitu, yang penting kayak rank one kita tuh is okay gitu ya. Jadi ya it's okay gitu kalau Kiki dan suami masih enjoy, bahagia dan semacam, that's fine kan gitu. Omongan orang
nggak penting lah. Kenapa tuh Wi nangis? Hadira ya, Aku Hadira. nangis ya. Kenapa Hadira? Atau kenapa lagi kenapa? Dia saya juga nggak tahu, kayaknya dia dia kayaknya mau apa, tapi sama bapaknya nggak dikasih kayaknya. Gitu. Iya Wi, yang tadi tuh Wi, yang Gitu gue bilang mungkin lagi. orang apa namanya jauh dari keluarga seperti itu mungkin itu yang terbaik ya Wi ya, misalnya versi untuk diri Dwi sendiri mungkin itu yang terbaik gitu. Allah udah menentukan itu gitu buat Dwi bisa membangun keluarga kecil jauh, misalnya jauh dari lingkungan rumah yang mungkin di sini kan tetangga-tetangganya dekat ya Wi ya. Ada gosip-gosip tetangga atau mungkin apa kayak gitu. Nah mungkin di sana Dwi lebih senang gitu ya Wi ya selama di sana. Gitu. Kalau misalnya sama, ya yang penting yang tadi balik lagi, keluarga kita bahagia, kitanya bahagia, ya udah. It's okay. yang penting kita bahagia, keluarga bahagia. Gitu. Mana Wi? Mau halo-halo hadirannya? Juga tahu deh, dibawa ke kamar mandi sama bapaknya. Dia cranky, dia lagi cranky. Terus sih ada lagi nggak nih Wi yang mau di-share Wi? Kira-kira tadi kan menikah dengan orang luar negeri itu ya, kayak misalnya secara administrasi, secara struggle-nya gitu. Itu gimana selalu itu? Iya, yang satu pasti financialsnya gitu kan, administrasi, visa segala macam. Ketika tinggal di sini juga living costnya tidak murah, terus juga ada extra cost, kita harus pulang ke Indonesia dan segala macam gitu. Tidak semua, maksudnya setiap kayak lagi, setiap kehidupan pasti ada enaknya dan ada nggak enaknya gitu. Anggap aja itu adalah sisi struggling dari menikah dengan orang luar gitu. Tidak seenak apa ya, kayak orang Indonesia mungkin, atau yang menikah keluarganya masih dekat, yang bisa tinggal naik bus atau tinggal naik kereta pulang lihat orang tua dan segala macam gitu. Ya itu adalah sisi struggling dari kita gitu. Itu adalah sisi yang berat dari kita. Tapi kalau misalnya kita fokusnya cuma ke situ doang, akhirnya nggak menikmati sisi-sisi lain yang enak gitu, yang lebih besar dampak positifnya di kehidupan kita. Oke, jadi memang duit itu memang ini apa sih namanya sudah tahu gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang diperjuangkan lebih besar itu nanti ya dapatnya kayak kebahagiaan itu lebih dapat lagi, lebih greget lagi gitu nggak sih? Dia kan dulu ya sampai les bahasa Inggris segala macam gitu kan Wi, sampai ya banyak gitu perjuangan yang bisa Dwi lakuin. Gitu. Terus sana visanya bisa tinggal kan? Ya ini ada sisi beratnya. Bisa tinggal, bisa keluarga. Ini tahun terakhir aku, mudah-mudahan jadi nanti end of the year aku bakalan apply visa untuk permanent resident. Mudah-mudahan lancar. Habis itu nomor apply visa lagi. Mudah-mudahan. Oke, kalau ngurus visa tuh saya dari sana bisa di Londonnya atau harus pulang dulu ke Indonesia? Kalau untuk pertama kali kita apply itu harus dari negara asal. Tapi ketika kita udah dapat, itu bisa kita apply dari UK atau dari negara manapun. Misalnya kita saya di remote kerja ke luar mana gitu itu bisa. Tapi kalau untuk pertama kalinya banget itu harus dari negara asal. Negara kita tinggal. Oke, Dwi, makasih banyak Dwi. Kita udah belajar banyak banget dari Dwi. Kehidupan Dwi, terus Dwi juga bisa Dwi bertahan dengan hal tersebut. Ternyata itu faktornya dari dalam diri Dwi sendiri dan juga faktor eksternal dari suami, seperti itu ya, lingkungan Dwi ya yang mendukung Dwi kayak gitu. Ya, ada lagi nggak Wi yang mau disampaikan lagi? Apa ya? Iya, apa ya? Bingung juga ya. Buat teenager yang kira-kira mau
Kalau saya habis denger ini terus ngerasa, oh iya di hidupnya anak-anak, no. Aku juga menangis setiap malam atau aku juga stres gitu kan. Is- Sama lah setiap orang pasti punya sisi sisi itu gitu. Jadi um, jadi jangan selalu melihat oh dia enak ya, oh dia enak ya, dia enak ya. Nggak ada yang enak kok. Sama aja. Enak Ya, dan gak enak pasti 50-50. ya, bener banget. Terus kalau misalnya Wi, kalau ada orang yang kira-kira mau nikah sama orang luar negeri, ada nggak Hmm. tips-tipsnya dari Dwi? Tipsnya yang pertama pasti credit check, bukan credit check gimana ya? Kita ngecek orang itu harus benar-benar detail karena ya kita nggak tahu ya dia di negaranya dia itu siapa, keluarganya itu siapa atau bagaimana gitu. Kita harus benar-benar cek dulu, jangan apa terbuai dengan oh iya aku akan dibawa ke Eropa, aku akan dibawa ke Amerika dan segala macam. Tidak seenak itu. Kecuali mungkin kamu nikah sama bilioner di sini karena Hmm. emang living posisi mahal banget, itu juga permasalahan finansial bakalan jadi salah satu permasalahan dalam rumah tangga yang benar-benar living costnya berubah banget gitu, yang mungkin biasa di Indonesia bisa GoFood dan segala macam, kalau di sini harus lebih wise untuk kayak order makanan dari luar atau kita misalnya ke restoran karena emang mahal banget gitu ya, kecuali dari balik lagi komunikasi sama bilioner atau sama orang yang kaya raya gitu kan. Em, Terus juga eh ya jangan dilihat hanya karena oh aku akan nikah dengan bule, bule itu open minded dan segala macam akan lebih eh, apa ya bahagia atau segala macam, no, semua pasti akan ada 50-50 gitu. Bahagia atau tidak itu pasti akan sama, sadar sama aja. Ya, jadi tadi Awi ya, kita harus benar-benar cek secara detail orang yang mau kita nikahin itu Mhm. seperti apa, karena kan ibaratnya beda beda Mhm. negara, jangan kan beda negara ya, bisa beda wilayah aja atau mungkin beda Iya masuk sama aja satu SMA sebenarnya. aja tuh misalnya Hmm. atau satu tempat kuliah itu kita harus benar-benar yang ngecek gitu. Ini orang bener nggak ya gitu. Apalagi Mhm. beda beda Hmm. negara, beda benua gitu. Jadi benar-benar harus Iya. dipastikan gitu. Ini orang Iya. terus living Iya. cost bener dari finansial ya Wi, ya harus Iya. data dan jangan dilihat dari cover aja gitu, tapi ya itu kan Mm-mm. mungkin katanya bahagia enak ya nih sama bule gitu kan, wah keturunannya bakalan Iya. keren gitu ya, itu Iya, kayak kelihatannya, oh Liv, ya, kamu tinggal di Eropa, kamu tinggal di Amerika, di Kanada, atau whatever, is it gitu, itu tetap aja. Sama aja kok gitu, susah kok. Susah. karena ibaratnya apa yang timbul, apa yang terlihat itu pasti ada yang ditekan ya, ada yang Mm-mm. ada Mm-mm. yang ditekan lah ke bawah gitu ibaratnya. Mm. Mm-mm. Ya, Pasti. Karena kalau nyeritain yang enaknya aja, ya gampang lah gitu, bisa dilihat dari mana aja gitu kan. Tapi kalau susahnya kan kadang orang nggak seterbuka itu gitu kan. Dan susah banget kalau mau di iniin, tapi kan nggak bisa semuanya diceritain kan. Kalau susah banget pasti, susah banget. Dan mau tinggal di manapun, even di Indonesia juga buat aku pasti susah kok gitu. pasti ada tantangannya ya, rintangannya ada gitu. Mm-mm. Gantung gimana kita ngerespon si masalah tersebut gitu ya Win. Mau fokus di masalah Mm, atau mau keluar dari betul. masalah gitu ya Win. Oke, Mm. Mhm. oke, heeh. Oke. Makasih banyak nih Wi. Aku banyak banget dapat pelajaran dari Dwi. Sama-sama Kiki. Semoga Sama-sama, thank you. makasih sama-sama. Semoga aku dan juga yang mendengarkan bisa mengambil sisi-sisi positif dari kehidupan Dwi. Karena ya itu setiap individu pasti punya sisi unik, sisi menarik yang bisa kita ambil Mhm. pelajarannya buat ya diri kita sendiri gitu ya. Terutama Mhm. perempuan kayak harus ya bukan kan kayak ya saling menguatkan aja lah gitu. Kita nih Saling mungkin menguatkan, terlihat betul. terlihat oke, terlihat baik-baik saja, tapi sebenarnya kita Mhm. struggle loh buat buat menghadapi hari-hari mungkin gitu Mhm. kan. Ya, dan masing-masing Mhm. pasti Betul. punya challenging-nya, pasti punya Mhm. tantangan Mhm. sendiri gitu. Oke, Iya, betul ya. banget. Oke, terima kasih banyak Dwi. Salam buat suami, anak-anak, anak Sama-sama, thank you. hadirat.
anak-anak didik atau mungkin apa gitu ya. Terima kasih banyak. Selamat menjalani hari Dwi. Bye bye. Assalamualaikum Thank you Kiki juga, warahmatullahi semangat kuliahnya. Bye bye. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menonton part 2 dari kisah Dwi. Silahkan like, subscribe, dan berikan komentar yang positif. Jangan lupa follow Instagram kisahpr.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.